Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selima Retno, NIM 192340096, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai berbagai media yang digunakan Humas dalam mempromosikan perpustakaan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Kehumasan Perpustakaan dengan Ibu Desriani, SSM Ikom sebagai dosen pengampu. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai macam-macam media humas yang digunakan dalam promosi perpustakaan, terlebih dahulu kita harus tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan media humas? Media humas merupakan segala bentuk media, baik itu sarana, saluran, maupun channel yang digunakan oleh praktisi humas dalam pekerjaannya dengan tujuan publikasi yang luas agar produk atau jasa yang humas pasarkan dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Adapun tujuan dari media humas ini yaitu yang pertama, sarana promosi dan media pemasaran, yang kedua, komunikasi berkesinambungan, yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik, dan yang keempat, meningkatkan citra perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu jenis-jenis publikasi dalam kehumasan yang dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu publikasi lembaga dengan cara kegiatan tidak langsung. Kegiatan tidak langsung adalah kegiatan yang berkomunikasi dengan masyarakat melalui media perantara tertentu seperti internet, radio, televisi, media cetak, pameran, dan lain sebagainya. Dan cara yang kedua yaitu publikasi lembaga dengan cara kegiatan langsung. Kegiatan langsung adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung tanpa perantara media dan dilakukan dengan cara tatap muka, seperti rapat bersama, konsultasi dengan tokoh masyarakat, ceramah, bazar sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu macam-macam media humas yang terdiri dari 5 macam. Yang pertama yaitu media cetak, yang kedua online media, yang ketiga broadcasting media, yang keempat special event, dan yang kelima outdoor media. Yang pertama yaitu media cetak. Media cetak merupakan media informasi yang terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, foto, maupun gambar dengan bermacam-macam warna di dalamnya yang memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi atau sebagai sarana hiburan. Contoh dari media cetak ini yaitu yang pertama, in-house journal, merupakan media perusahaan yang digunakan oleh seorang public relation untuk keperluan publikasi dan sarana komunikasi untuk kalangan terbatas yang ada di dalam perusahaan, seperti karyawan, relasi bisnis, nasabah, ataupun konsumen. Contoh yang kedua yaitu surat kabar atau koran, merupakan lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-cirinya yaitu terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui para pembacanya. Contoh yang ketiga yaitu majalah, merupakan penerbitan tercetak menggunakan tinta pada kertas, diterbitkan secara berkala, berisi bermacam-macam artikel yang ditujukan kepada masyarakat dan ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Media humas yang kedua yaitu online media. Online media adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang hanya dapat diakses dengan internet, berisikan teks, suara, foto, dan juga video. Contoh dari online media yaitu yang pertama, website, merupakan kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat berbagai macam informasi, baik itu berupa teks, gambar, ilustrasi, video, dan lain sebagainya agar dapat dilihat dan dibaca oleh pengguna internet melalui mesin pencari. Contoh yang kedua yaitu blog, merupakan salah satu jenis website atau jurnal online yang memuat tampilan informasi dari berbagai sumber, serta memuat konten seperti artikel, teks, foto, video, dan juga link atau tautan. Contoh yang ketiga yaitu sosial media, merupakan situs web dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagi konten atau berpartisipasi dalam jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Contoh yang keempat yaitu email. Email merupakan sebuah sarana untuk mengirim dan menerima pesan atau surat dalam format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Media humas yang ketiga yaitu broadcasting media. Broadcasting media atau media penyiaran adalah segala bentuk saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan berupa acara siaran yang dikirimkan melalui jaringan komunikasi elektronik massal atau publik dengan menggunakan perangkat penerima siaran.
Contoh dari broadcasting media ini ada dua. Yang pertama yaitu radio. Radio merupakan salah satu jenis media massa satu arah yang digunakan untuk menyampaikan pesan, baik itu berupa berita, informasi, maupun hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan yang luas. Contoh yang kedua yaitu televisi. Merupakan suatu media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, baik itu dalam bentuk hitam putih maupun yang berwarna. Media humas yang keempat yaitu special event. Special event adalah suatu kegiatan yang direncanakan dan diciptakan oleh sebuah organisasi selain acara rutin dalam upaya untuk memuaskan banyak pihak yang terlibat untuk ikut serta di dalamnya, yang memberikan manfaat baik untuk memenuhi selera atau kesenangan, serta upaya untuk menarik perhatian publik. Adapun contoh dari special event ini yaitu yang pertama seminar. Seminar yaitu suatu pertemuan yang diikuti oleh sekelompok orang yang membahas mengenai suatu topik dan mencari sebuah solusi mengenai suatu masalah dengan cara menghadirkan seorang mentor yang ahli di bidang tersebut untuk menjelaskannya. Contoh yang kedua yaitu workshop. Merupakan suatu pertemuan yang mana sekelompok orang memiliki minat, keahlian, ataupun profesi di bidang tertentu yang terlibat aktif dalam suatu diskusi atau kegiatan intensif pada suatu subjek maupun proyek tertentu. Contoh yang ketiga yaitu pameran. Merupakan suatu kegiatan masyarakat yang dapat diselenggarakan oleh suatu organisasi independen dan terbuka untuk umum, di mana dalam kegiatan ini terdapat satu atau lebih penjual yang memamerkan produk atau jasanya kepada para calon pembeli. Contoh yang keempat yaitu open house. Merupakan suatu kegiatan yang diadakan oleh suatu institusi di mana pintunya terbuka untuk umum, sehingga orang-orang dapat melihat-lihat institusi tersebut dan mempelajarinya. Dan contoh yang terakhir yaitu lomba. Merupakan suatu kegiatan dengan mengadu kecepatan dan keterampilan di bidang yang dilombakan. Contohnya seperti lomba mendongeng, lomba membuat cerpen, lomba menggambar, lomba melukis, dan lain sebagainya. Media humas yang terakhir atau yang kelima yaitu outdoor media. Outdoor media atau media luar ruang adalah media yang ditempatkan di ruangan terbuka atau outdoor atau di ruangan publik dengan harapan dapat diakses oleh khayalak target sebanyak-banyaknya. Adapun contoh-contoh dari outdoor media ini yaitu yang pertama spanduk. Spanduk ini berbentuk bendera dengan ukuran yang panjang yang menampilkan sebuah simbol, logo, slogan, atau pesan lainnya yang ditujukan untuk masyarakat umum. Contoh yang kedua yaitu papan reklame. Merupakan suatu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan sebuah produk atau jasa kepada khayalak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Contoh yang ketiga yaitu poster. Merupakan suatu media publikasi yang terdiri dari tulisan, gambar, atau kombinasi antara keduanya dengan tujuan untuk menyampaikan informasi kepada khayalak ramai. Contoh yang keempat yaitu neon box. Merupakan suatu media luar ruang yang memanfaatkan media fleksi backlight digital printing, cutting, stiker, dan juga akrilik. Contoh yang kelima yaitu videotron. Merupakan suatu media iklan digital yang dilengkapi dengan pergerakan pada visual gambar. Contoh yang terakhir atau yang keenam yaitu wall painting. Merupakan suatu media yang digunakan oleh banyak perusahaan untuk mempromosikan produk yang dimiliki dengan mengandalkan dinding kosong. Kemudian dinding tersebut dilukis dengan menggunakan cat yang sesuai dengan produk iklan. Sekian video kali ini. Apabila selama penyampaian ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.